pertemanan memiliki awal. Kadang dimulai dari senyuman, kadang dari perkenalan yang canggung. Di sebuah kelas baru bernama kelas 11, 6 siswa dipertemukan tanpa rencana. Mereka datang dengan latar belakang, sifat, dan cara berpikir yang berbeda. Ada yang serius mengejar kesempurnaan, ada yang santai penuh candaan, ada yang berani bicara apa adanya, ada pula yang memilih diam. Mereka belum tahu satu sama lain. Belum tahu mana yang mudah tersinggung, mana yang suka bercanda, mana yang selalu ingin benar. Namun seperti pelangi yang memiliki banyak warna. Perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Justru dari perbedaan itulah sebuah pertemanan bisa menjadi indah. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana 6 warna yang berbeda itu akhirnya belajar untuk saling memahami. Suasana kelas baru. Ke-6 siswa duduk terpisah, lalu Devania membuka suara. Good morning, masih kelas baru ya? Ya, walaupun udah ada yang kenal aku, tapi kita kan belum terlalu dekat. Hai juga, good morning. Kalau gitu gimana mau kita kenalan dulu? Aku Tiara dari 10D dulu. Aku Auren dari 10E. Sama Ayu. Sama Ai, emangnya pesen makanan? Ya udah deh, duain. Kok malah jualin? Emang kita kan beda, cuma kelas doang yang sama. Ya udah, nama aku Timothy dari kelas 10E. Aku Maria dari 10G. Iya, aku udah kenal kok. Kau kan anak OSIS, jadi langsung nampak. Iya deh, iya. BTW kelas 11 ini versinya beda banget ya, kayak level kehidupan gitu loh. Iya Kak, tapi semoga nggak naik level tugas juga ya. Amin. Takdir kecil bernama pembagian kelompok seringkali menjadi awal cerita besar. Ternyata ke-6 orang itu menjadi satu kelompok dalam tugas bahasa Indonesia untuk membuat makalah. Siapa ketua kita guys? Aku. Wah, cocok sih yang kamu keren banget. Gimana kalau kita buat makalah tentang fenomena sosial di kalangan remaja? Kan lagi tren tuh, tapi kita bagi tugas ya. Boleh sih. Pembagian dibagi oleh ketua kelompok dan sekarang mereka sedang mencari materinya masing-masing. Dan Auren bagian mengetik. Aduh, kodone aku makin banyak nih. Kodone? Iya ini. Itu namanya dong, nggak sekalian aja kodomo. Apa sih, Ren? Kok kamu ngomongnya salah-salah mulu? Keesokan harinya, saat istirahat, mereka berkumpul untuk berdiskusi sebentar. Karena makalahnya ada yang salah. Saat melihat, ternyata salah di judulnya. Kok judulnya jadi fenomena sosial di kalangan remaja? Hah? Sosis? Loh, kok bisa sih? Harusnya kan sosial. Aduh, Iya deh. astaga. Autokorek jahat banget. Loh, ini makalah apa menu kantin sih? Kamu gimana sih, Ren? Bisa nggak sih lu itu gak usah typo sama sekali? Ya maaf, gak usah marah lah. Udah, kan kita lebar juga kok. Kan, kenapa latar belakang dan kesimpulan jadi gak ada? Iya ya. Oh iya ya, maaf lagi deh. Lupa kayaknya aku. Ya udah, gak apa-apa, kita revisi aja. Dev, kau aja yang kerjakan. Dan tolong taruh jurnal di dalamnya juga ya. Oke, pasti aman. Kalau aku yang ngerjain kan pasti gak ada yang salah. Devania menekankan kalimatnya dan Auren tahu itu menyindir dia. Di dalam kelas, Devania berbicara diam-diam dengan suara kecil karena pelajaran sedang berlangsung. Ia cerita kepada Maria, Kartika, dan Tiara. Sementara itu, Auren lagi izin ke toilet. Jujur ya, aku tuh gak nyaman banget. Udah kelompok sama orang yang kerjanya tuh ceroboh banget loh. Iya sih, dia lagi gitu loh. Nah iya kan, pas banget. Nanti kalau dia itu jelek gimana coba? Tiba-tiba,
Auren masuk. Lalu Devania pun mulai menyindir. Jangan sampai Indonesia jadi tersosis. Devania dan Maria tertawa, sedangkan Tiara dan Kartika hanya diam lalu melihat ke arah Auren yang sudah duduk di kursinya. Lalu keesokan harinya lagi, mereka kembali membentuk kelompok karena sedang dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi tiba-tiba pertanyaan aneh muncul di tengah mereka. Guys, aku mau nanya ada sesuatu. Kenapa ya anjing tidak bisa makan coklat? Karena ada zat yang bahaya. Bilang anjingnya jangan ke arah aku lah. Ya udah, jadi kenapa coklat gak bisa makan anjing? Kebalik, pintar. Kesalahan kecil, namun bagi sebagian orang, kesalahan adalah celah untuk menghakimi. Saat istirahat kembali, mereka membahas revisian yang sudah dikerjakan Devania. Devan, kok ini datanya kurang valid? Coba lihat. Lah, ini kok kayak jadi blog opini ya, bukan jurnal. Ya, jadi sekarang aku salah. Bukan gitu loh, Deva. Kan kita cuma lihat dia. Ini salah. Ini sama aja, kalian nyalahin aku. Ya udah, maaf. Lalu Devania pergi meninggalkan kelompoknya dan disusuli juga dengan Maria. Orang yang sulit menerima kesalahan seringkali paling takut terlihat tidak sempurna. Saat di luar kelas, Kartika berbicara berdua dengan Auren. Aku mau jujur. Deva sering ngomong di belakang. Oh iya, pantesan vibe-nya beda. Ya, aku semua nggak mau kamu nggak tahu. Oh, makasih ya, Kar. Kejujuran memang kadang pahit, tapi ia menyelamatkan. Koridor sekolah, suasana agak ramai. Auren berdiri, terlihat menahan emosi. Devania sedang membuka ponsel. Kadang, diam terlalu lama hanya akan membuat luka semakin dalam. Dan hari itu, Auren memilih untuk tidak lagi memendam. Deva, kita boleh nangis sebentar? Bukan soal tugas, soal tahu. Maksudnya, kenapa kau selalu sindir-sindir aku ke orang? Kenapa kalau aku salah, semua orang harus tahu? Kenapa aku ceritakan aku ke media, Tiara, bahkan harus kami? Aku cuma ngomong fakta doang. Fakta atau menjatuhkan. Aku tahu kok aku banyak salah ngomong, sering bercanda, sama, tapi gak berani aku jadi Aku tuh cuma gak mau ya nilai kita itu sekelompok jelek cuma gara-gara kamu. Iya, tapi juga gak mau tuh nilai kita jelek. Tapi kan, kau gak harus jatuhin aku depan orang. Karena aku tuh gak bisa disalahin. Nah itu masalahnya deh Pak, kau gak bisa disalahin. Tapi giliran orang salah, kau umbar-umbar terus kau ceritain ke semua orang. Tapi kamu itu gak ngerti loh gimana tekanan yang aku sudah rasain. Jelasin, jangan jadiin aku malah jadi pelampiasan. Maria yang tanpa sengaja mendengar dari jauh terlihat merasa bersalah. Dari dulu aku tuh selalu dituntut untuk jadi yang terbaik. Biar lu tahu, asal lu tahu. Jadi kalau gue itu tiba-tiba banget gak bisa jadi yang terbaik, pasti gue itu langsung diremehin. Dan orang-orang itu pasti ngira kalau gue itu udah gak pinter lagi. Tapi kan kau gak harus jatuhin orang lain, kau jatuhin benar, gak pintar. Aku sih lagi bercanda, tapi gak benar tuh aku ikut orang belakang. Enak, kau cerita gosip. Mungkin aku kelewatan. Bukan mungkin deh Pak, tapi iya. Tapi aku masih mau kemana? Asal kau nggak ngegosipin aku di belakang. Maaf ya Ren, atas sikap aku yang selalu kayak begini. Aku juga, karena harusnya aku ikutan. Ya, Nggak apa-apa kok. Kadang satu kata maaf lebih berat dari ribuan sindiran. Cek, udah baik kan nih. Gitu dong. Kita kan satu kelompok. Kita itu harus saling jaga, bukan saling jatuhin. Mereka pun akhirnya berbaikan. Hari presentasi telah tiba. Mereka berenam mempresentasikan makalahnya. Dan presentasi berjalan lancar. Hari itu bukan hanya makalah yang selesai, tapi juga kesalahpahaman yang perlahan membaik. Terima kasih ya semuanya kerjasamanya. Memang di dalam kelompok itu pasti ada yang salah dan ada yang benar. Tapi dari kesalahan itulah justru kita dapat menjadikannya sebuah pembelajaran. Betul tuh, orangnya aja beda warna, tapi tetap satu kan? iya, aku juga.
sosial itu lebih menarik. BTW kalau soal pelangi, aku sendiri ya. Aku ungu. Aku warna ungu, ini janda. Setiap cerita memiliki akhir. Namun dalam pertemanan, akhir seringkali hanyalah awal dari perjalanan yang baru. Hari itu, mereka belajar sesuatu yang tidak tertulis di dalam buku pelajaran. Bahwa menjadi benar bukan berarti harus menjatuhkan orang lain, dan bahwa sebuah kesalahan tidak selalu berarti kegagalan. Seperti pelangi yang muncul setelah hujan. Hubungan mereka menjadi lebih berwarna setelah melewati badai kecil. Karena pada akhirnya pertemanan bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan tentang siapa yang mau bertahan, belajar, dan saling menerima apa adanya. Dan begitulah kisah mereka. 6 warna berbeda yang akhirnya membentuk satu pelangi dalam pertemanan.